Ada apa ini? Kenapa banyak ular di sini? Tolong saya. Ada apa ini? Kenapa banyak ular di sini? Pak Haji adalah definisi manusia cahaya. Di lingkungannya, ia adalah kompas moral. Di tanah suci, ia adalah pembimbing yang paling telaten. Namun kepulangannya dari umroh kali ini tidak disambut dengan rebana, melainkan dengan keheningan mencekam dan kerumunan warga yang ketakutan di depan gerbang rumahnya. Saat kaki melangkah ke dalam kamar, aroma parfum mawar berganti dengan bau tidak sedap yang menyengat. Di atas ranjang, istrinya Siti, yang selama ini dikenal santun, terbaring dengan perut membesar secara tidak wajar. Yang mengerikan, tubuhnya tidak didekap oleh sang suami, melainkan dililit oleh belasan ular yang muncul entah dari mana. Apa yang sebenarnya terjadi hingga peristiwa mengerikan seperti ini bisa terjadi? Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Mudah Sekali agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Angin gurun yang kering berhembus menerpa kain ihram yang putih bersih. Di bawah langit Mekah yang begitu luas, seorang pria berdiri dengan wajah yang memancarkan ketenangan luar biasa. Namanya adalah Pak Haji Yusuf. Bagi warga di kampungnya, nama itu bukan sekedar nama, melainkan simbol kejujuran dan kemuliaan hati. Tidak ada satupun orang yang tidak mengenal kebaikannya. Pak Haji Yusuf bukan hanya seorang pendakwah yang kata-katanya menyejukkan jiwa, tetapi dia adalah pelayan bagi sesama. Di tengah kerumunan ribuan manusia yang sedang melakukan tawaf, Pak Haji Yusuf tidak sibuk dengan urusannya sendiri. Mata tuanya yang teduh menangkap sosok seorang kakek renta yang terhuyung bijak karena kelelahan. Tanpa ragu sedikit pun, Pak Haji mendekat. "Ayo kek, pegang bahu saya. Kita selesaikan putaran ini bersama-sama." Begitu ucap Pak Haji dengan suara yang lembut namun penuh tenaga. Dia membiarkan tubuh renta itu bersandar padanya, seolah-olah dia sedang menggendong beban seluruh dunia dengan ikhlasnya. Para jamaah umroh yang didampinginya selalu merasa aman. Pak Haji Yusuf sangat telaten. Dia memeriksa satu persatu kebutuhan jamaahnya, memastikan tidak ada satupun dari mereka yang merasa kesulitan. Namun di balik ketulusan itu, ada sebuah kerinduan yang seringkali ia simpan dalam sujudnya. Di depan Ka'bah yang agung, Pak Haji Yusuf menumpahkan air matanya. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, lindungilah keluargaku di rumah. Lindungilah Siti istriku. Jauhkanlah dia dari segala fitnah dan godaan setan yang terkutuk. Jadikanlah rumah kami surga yang selalu merindukan ridho-Mu." Doa yang bergetar. Pak Haji Yusuf teringat wajah Siti, istrinya yang selama ini ia kenal sebagai wanita yang sangat santun dan taat. Dalam pikirannya, Siti sedang menunggunya di rumah, dengan sajadah yang terbentang mendoakan kepulangannya. Pak Haji tidak pernah menyangka bahwa saat dia sedang memohon perlindungan kepada Allah di tanah yang paling suci, di belahan bumi yang lain, sesuatu yang sangat gelap sedang mulai merayap masuk ke dalam rumahnya. Rasa rindu itu membuatnya ingin segera pulang, tanpa menyadari bahwa setiap butir tasbih yang ia putar di tangannya sedang berpacu dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang paling ia cintai. Pak Haji tetap tersenyum kepada jamaahnya, menaburkan cahaya di antara manusia. Sementara awan hitam mulai berkumpul di atas atap rumahnya sendiri. Dia terus melangkah menuntun mereka yang tersesat, tanpa tahu bahwa dialah yang akan menemukan pemandangan paling mengerikan saat kakinya menginjakkan kaki di tanah air nanti. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat kampung tempat tinggal Pak Haji Yusuf, suasana yang seharusnya tenang justru terasa mencekam bagi mereka yang memiliki nurani. Di sebuah rumah besar yang catnya nampak bersih dan asri, sebuah pengkhianatan sedang dipupuk dengan sangat rapi. Siti, istri Pak Haji Yusuf yang selama ini dicitrakan sebagai wanita solehah dan santun, kini sedang berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Tidak ada lagi mukena yang menutupi rambutnya. Yang ada hanyalah riasan wajah yang tebal dan pakaian yang jauh dari kata sopan untuk seorang istri ulama.
Pintu belakang rumah diketuk dengan kode tertentu. Siti bergegas membukanya dengan senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada suaminya sendiri. Masuklah seorang pria bernama Rian. Dia adalah pria muda yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Seorang pria yang hanya mengandalkan ketampanan wajah dan lidah yang penuh tipu daya. "Akhirnya kau datang juga. Aku sudah bosan menunggu di rumah ini sendirian," ucap Siti sambil menyambut tangan Rian dengan mesra. Rian tertawa kecil sambil melirik ke arah foto Pak Haji Yusuf yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto itu memperlihatkan Pak Haji yang sedang tersenyum dengan sorban putih di pundaknya. "Tenang saja Siti, suamimu yang suci itu sedang sibuk mencium Hajar Aswad di Mekah sana. Dia tidak akan tahu kalau rumah ini sedang berubah menjadi surga bagi kita berdua," ucap Rian dengan nada menghina. Siti kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci lemarinya. Itu adalah uang kiriman dari Pak Haji Yusuf yang seharusnya digunakan untuk biaya santunan anak yatim dan keperluan rumah tangga selama suaminya pergi. Tanpa rasa berdosa, Siti memberikan uang itu kepada Rian. "Gunakan uang ini untuk membeli apapun yang kau mau. Yusuf sangat bodoh. Dia pikir aku ini wanita yang hanya butuh doa, padahal aku butuh kesenangan seperti ini," ucap Siti tanpa ada beban sedikit di wajahnya. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar utama. Kamar yang selama ini digunakan Pak Haji untuk bermunajat kepada Allah, kini justru dinodai oleh perbuatan yang sangat dimurkai. Rian dengan santainya duduk di atas tempat tidur Pak Haji sambil menyalakan rokok. Asapnya mengepul, memenuhi ruangan yang biasanya tercium bau wangi gaharu itu. Rian melihat sebuah tasbih kayu yang tergeletak di samping bantal. Dia mengambilnya dan memutar-mutarkan tasbih itu di jarinya, seolah-olah itu adalah mainan yang tidak berharga. "Tahu tidak Siti, orang-orang di kampung ini menganggap suamimu seperti malaikat. Kalau mereka tahu apa yang kita lakukan di atas rancangnya ini, mungkin mereka akan pingsan massal," ujar Rian sambil tertawa terbahak-bahak. Siti ikut tertawa, suaranya melengking memenuhi kamar yang sunyi. "Jangan bahas pria tua itu. Dia terlalu sibuk dengan urusan akhirat sampai lupa kalau istrinya masih butuh perhatian dunia. Selama dia tidak ada, rumah ini milik kita. Dia tidak akan pernah tahu rahasia ini sampai dia mati." Namun, di tengah tawa mereka yang penuh kemaksiatan, secara tiba-tiba sebuah pajangan kaligrafi yang tertempel di dinding kamar jatuh dan pecah berkeping-keping. Suaranya sangat keras hingga membuat Siti terlonjak kaget. "Apa itu? Kenapa tiba-tiba jatuh?" tanya Siti dengan wajah yang mendadak pucat. "Ah, paling cuma paku yang sudah karatan. Jangan jadi penakut begitu. Suamimu tidak punya kekuatan gaib untuk mengawasi kita dari Mekah," jawab Rian dengan sombong. Meskipun sebenarnya hatinya sedikit bergetar melihat pajangan itu jatuh tepat di depan kakinya, mereka kembali larut dalam kesenangan yang haram. Tidak menyadari bahwa setiap tawa yang mereka keluarkan sedang dicatat oleh para malaikat. Di luar sana, langit mulai berubah menjadi gelap gulita. Petir menyambar di kejauhan, seolah memberikan peringatan bahwa kemurkaan Allah sedang mengintai rumah tersebut. Siti dan Rian terus bermain api, menghancurkan kehormatan seorang suami yang di saat yang sama sedang bersujud di depan Baitullah, memintakan ampunan untuk istrinya yang ia kira sedang menjaga kesucian di rumah. Penonton akan dibuat sangat gerah melihat bagaimana uang sedekah digunakan untuk foya-foya oleh seorang selingkuhan yang sangat tidak tahu diri. Hari-hari berlalu sejak keberangkatan Pak Haji Yusuf ke Tanah Suci, namun suasana di sekitar kediamannya mulai berubah drastis. Jika biasanya rumah itu menjadi pusat ketenangan dan tempat warga berkonsultasi, kini rumah tersebut seolah dikelilingi oleh aura yang berat dan tidak menyenangkan. Keheningan yang menyelimuti bangunan itu terasa tidak wajar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang disembunyikan di balik tembok-tembok kokohnya. Pagi itu, Pak RT sedang berjalan melewati depan rumah Pak Haji Yusuf menuju ke masjid. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat hidungnya menangkap aroma yang sangat mengganggu. Bau tidak sedap yang menyengat, mirip dengan bau sesuatu yang sudah lama tidak terawat, tercium samar-samar dari arah halaman rumah. Pak RT mengernyitkan dahi sambil menutup hidungnya dengan punggung tangan. "Kenapa baunya seperti ini? Apa ada bangkai binatang di dalam sana?" gumam Pak RT dengan penuh kebingungan. Tidak lama kemudian, beberapa warga yang sedang membersihkan selokan di dekat sana juga mulai berkumpul. Mereka saling melempar pandang dengan wajah yang penuh kecurigaan. Salah satu warga,
Seorang ibu paruh baya yang tinggal tepat di sebelah rumah Pak Haji mendekat dengan wajah yang gelisah. "Pak RT, apa Bapak tidak merasa aneh dengan rumah Bu Siti belakangan ini?" tanya ibu tersebut dengan suara lirih. "Aneh bagaimana maksudmu?" jawab Pak RT singkat. "Setiap malam saya mendengar suara gaduh dari arah dapur, tapi saat saya panggil lampunya langsung dimatikan. Dan bau tidak sedap ini, Pak, sudah 3 hari ini tidak hilang-hilang. Padahal Bu Siti bilang dia sedang tidak enak badan dan tidak mau diganggu siapapun." Jelas ibu tersebut dengan nada yang yakin karena rasa khawatir yang memuncak. Pak RT akhirnya memutuskan untuk mengetuk pintu depan rumah Pak Haji Yusuf. Dia ingin memastikan keadaan Siti, mengingat Pak Haji adalah sosok yang sangat dihormati di kampung itu. Jika terjadi sesuatu pada istrinya, tentu warga akan merasa bersalah jika tidak membantu. "Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bu Siti. Ini saya, Pak RT," teriak Pak RT dari depan pintu. Suasana di dalam rumah mendadak sunyi sesaat, sebelum akhirnya terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Pintu terbuka sedikit, hanya menampakkan wajah Siti yang terlihat pucat, namun dengan sorot mata yang penuh amarah. Dia tidak membuka pintu dengan lebar, seolah menghalangi pandangan Pak RT ke dalam rumah. "Ada apa, Pak RT? Kenapa berisik sekali di depan rumah orang?" tanya Siti dengan nada bicara yang kasar. Sangat berbeda dengan cara bicaranya saat Pak Haji berada di rumah. "Begini, Bu Siti. Warga khawatir karena mencium bau yang tidak wajar dari rumah ini. Dan kami hanya ingin memastikan Bu Siti baik-baik saja, karena sudah lama tidak terlihat di pengajian," jawab Pak RT dengan berusaha tetap sopan. Siti justru tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat dingin di telinga warga yang mendengarnya. "Oh alah, jadi sekarang warga di sini sudah jadi polisi moral. Urusi saja rumah tangga kalian masing-masing. Saya di sini sedang sakit. Bau itu mungkin cuma sampah yang lupa dibuang. Jangan jadikan kesolehan suami saya sebagai alasan kalian untuk ikut campur urusan pribadi saya. Kalian itu cuma iri karena Pak Haji sukses dan saya hidup enak, kan?" Begitu mentak Siti sambil membanting pintu dengan sangat keras di depan wajah Pak RT. Warga yang melihat kejadian itu terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dikenal sebagai pendamping ustadz yang paling lemah lembut bisa mengeluarkan kata-kata sekasar itu. "Astagfirullah. "Kenapa perangainya berubah jadi seperti itu?" ucap seorang warga dengan nada kecewa. Pak RT hanya bisa mengelus dada sambil menggelengkan kepala. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Kita harus menunggu sampai Pak Haji pulang. Allah tidak akan membiarkan kebohongan tertutup selamanya. Di dalam rumah, Siti kembali ke dalam kamar dengan nafas yang memburu karena marah. Rian yang ternyata bersembunyi di balik lemari keluar sambil tertawa mengejek. "Wargamu itu memang menyebalkan. Kenapa tidak kau usir saja sekalian dengan sapu?" ujar Rian tanpa rasa bersalah. Siti duduk di pinggir tempat tidur sambil memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa sangat mulas dan panas. "Sialan, mereka hampir saja melihatmu. Aku benci mereka semua. Tapi Rian, kenapa bau tidak sedap ini tidak hilang juga, padahal aku sudah menyemprotkan banyak parfum?" Rian hanya mengangkat bahu sambil terus menghisap rokoknya. "Mungkin itu hanya perasaanmu saja karena terlalu takut ketahuan. Jangan difikirkan. Sebentar lagi Yusuf pulang dan kita harus segera mengosongkan semua simpanan emasnya sebelum dia sadar apa yang terjadi." Namun Siti tidak menyadari bahwa bau tidak sedap itu bukan berasal dari sampah, melainkan berasal dari setiap sudut rumah yang kini mulai dipenuhi oleh energi negatif akibat perbuatan nista yang mereka lakukan. Bau itu adalah pertanda awal bahwa alam semesta pun tidak sudi menanggung beban dosa yang sedang terjadi di atas ranjang suci seorang ulama. Warga yang berlalu lalang di depan rumah kini mulai berbisik-bisik, membangun sebuah kecurigaan yang akan segera meledak saat sang pemilik rumah yang sebenarnya menginjakkan kaki kembali di ambang pintu tersebut. Pesawat yang membawa rombongan jamaah umroh akhirnya mendarat dengan selamat. Di antara wajah-wajah lelah namun bahagia itu, Pak Haji Yusuf melangkah dengan tasbih yang tak henti berputar di jemarinya. Hatinya bergetar hebat. Ada kerinduan yang membuncah untuk segera sampai ke rumah, bertemu dengan Siti, dan menceritakan betapa indahnya saat ia bersujud di raudah.
Namun anehnya, sepanjang perjalanan dari bandara menuju kampung halamannya, perasaan Pak Haji tidak tenang. Ada debaran jantung yang tidak biasa, seolah-olah ada beban berat yang menekan dadanya. Mobil travel yang mengantarnya akhirnya memasuki gerbang desa. Biasanya, kepulangan Pak Haji Yusuf akan disambut dengan rebana, pelukan hangat tetangga, dan senyum lebar dari para santri. Namun sore itu, suasana sangat berbeda. Langit di atas kampung tampak mendung menggantung, berwarna abu-abu pekat yang tidak lazim. Saat mobil berhenti tepat di depan pagar rumahnya, Pak Haji Yusuf tertegun. Di sana, di depan gerbang rumahnya, kerumunan warga sudah berdiri. Mereka tidak bersorak. Mereka tidak mengucapkan selamat datang. Itu justru tertunduk. Sebagian saling berbisik dengan ekspresi yang sulit diartikan antara kasihan, takut, dan ngeri. Pak RT maju mendekat, namun langkahnya ragu-ragu. "Assalamualaikum Pak RT." Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul di sini seolah sedang menunggu kabar duka? Tanya Pak Haji Yusuf dengan suara yang tetap tenang, meski hatinya mulai bergejolak. Pak RT menarik napas panjang. Matanya tidak berani menatap langsung mata bening Pak Haji Yusuf. "Waalaikumsalam Pak Haji. Selamat datang kembali Anu. Pak Haji, kami semua di sini hanya khawatir. Sudah beberapa hari ini Bu Siti tidak keluar rumah." Dan suara Pak RT terhenti. Ia menoleh ke arah rumah Pak Haji yang tampak tertutup rapat semua jendelanya. "Dan apa? Pak RT, tolong katakan dengan jelas, ada apa dengan istri saya?" Desak Pak Haji dengan nada yang mulai sedikit meninggi karena rasa khawatir sebagai suami. Warga mencium bau yang tidak wajar dari dalam rumah Pak Haji. Dan tadi pagi saat kami mencoba bertanya, Bu Siti justru marah besar dan mengusir kami dengan kata-kata yang tidak pantas. "Kami hanya takut terjadi sesuatu yang buruk di dalam sana," jawab Pak RT. Akhirnya Pak Haji Yusuf terdiam sejenak. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan jiwanya yang mulai terombang-ambing. Ia teringat doa-doanya di depan Ka'bah. Ia yakin Allah akan menjaga keluarganya. Namun, aroma yang disebutkan warga mulai tercium oleh hidungnya sendiri saat ia melangkah masuk ke halaman. Bau tidak sedap yang sangat tajam, seperti sesuatu yang sudah lama terabaikan. "Biarkan saya masuk dulu. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua." "Mohon doanya agar tidak ada hal buruk yang terjadi," ucap Pak Haji sambil melangkah menuju pintu utama. Pak Haji mencoba memutar gagang pintu, namun terkunci dari mengetuk dengan lembut lalu semakin keras. "Siti, ini aku. Suamimu sudah pulang. Buka pintunya, Nak," teriak Pak Haji. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam dari rumah. Pak Haji mencoba mengintip dari celah jendela yang tertutup gorden rapat, namun ia tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Di dalam sana, Siti sebenarnya sedang terduduk lemas di balik pintu. Ia mendengar suara suaminya, namun ia tidak sanggup bergerak. Perutnya terasa sangat panas, seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk dari dalam. "Rian, bagaimana ini? Dia sudah pulang. Yusuf sudah di depan pintu," bisik Siti dengan suara gemetar kepada Rian yang sedang panik mengemasi barang-barang di dapur. "Sialan, kenapa dia pulang lebih cepat dari jadwal? Kau urus dia, Siti. Bilang saja kau sedang sakit menular dan dia jangan masuk ke kamar dulu. Aku akan lewat pintu belakang setelah keadaan aman," balas Rian dengan wajah pucat pasi. Pak Haji Yusuf yang mulai merasa ada yang tidak beres, akhirnya menggunakan kunci cadangan yang ia simpan di dalam pot bunga samping teras. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan kunci itu ke lubangnya. Klik, pintu terbuka. Saat pintu itu terbuka, embusan angin dari dalam rumah membawa bau tidak sedap yang begitu menyengat hingga membuat Pak Haji harus menutup hidungnya dengan sorban. Lampu ruang tamu mati, menyisakan keremangan yang menakutkan. Pak Haji melangkah masuk melewati ruang tengah yang berantakan, jauh dari kesan rapi yang biasanya Siti jaga. "Siti, kau di mana?" sahut Pak Haji lagi. Suara rintihan pelan terdengar dari arah kamar utama. Suara itu bukan suara Siti yang merdu, melainkan suara parau yang penuh penderitaan. Pak Haji mempercepat langkahnya, namun setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya untuk tidak membuka pintu kamar itu. Hati kecilnya mulai membisikkan sesuatu yang mengerikan. Sebuah firasat bahwa kesucian rumah tangga yang ia bangun selama puluhan tahun
kini telah runtuh berkeping-keping, tepat di hadapannya. Penonton akan merasakan ketegangan yang luar biasa, melihat bagaimana seorang pria sesaleh Pak Haji harus berhadapan dengan kenyataan pahit yang tersembunyi di balik pintu kamar tidurnya sendiri. Langgah kaki Pak Haji Yusuf terhenti tepat di depan pintu kamar utama yang masih tertutup rapat. Bau tidak sedap yang tadi tercium di ruang tamu, kini berubah menjadi bau yang sangat pekat. Seolah-olah ada sesuatu yang berat dan menyesakkan di balik kayu pintu tersebut. Di dalam kamar, suasana mencekam menyelimuti dua orang yang sedang didera ketakutan luar biasa. Siti terduduk di lantai, tangannya mencengkram kain sarung dengan kuku yang memutih. Sementara keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Perutnya terasa melilit. Sebuah rasa sakit yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Panas seperti terbakar api neraka. Di sudut gelap dekat lemari, Rian berdiri mematung. Matanya liar mencari jalan keluar. Namun jendela kamar telah ia kunci mati dari dalam agar tidak ada warga yang mengintip. Ia tidak menyangka kepulangan Pak Haji akan secepat ini. Dengan suara berbisik yang gemetar, Rian mendekati. "Dengar aku, kau harus tenang. Kalau dia masuk, bilang saja kau sedang sakit parah dan tidak mau diganggu. Aku akan naik ke plafon sekarang. Jangan sampai kau membocorkan namaku, atau kita berdua akan habis dikeroyok warga di luar sana," bisik Rian dengan nada mengancam. Siti menatap dengan mata yang kosong dan penuh pendam. "Tapi Rian, perutku sakit. Aku merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Kenapa panas sekali?" rintih Siti sambil memegangi perutnya yang mulai membuncit secara tidak wajar di balik daster longgarnya. "Tutup mulutmu, itu cuma perasaanmu karena kau panik. Cepat pakai mukenamu. Berpura-puralah sedang berzikir. Jangan biarkan dia curiga sedikit pun." Tukas Rian sambil dengan cekatan memanjat lemari kayu besar dan menghilang ke dalam lubang plafon yang ia buka paksa. Di luar pintu, Pak Haji Yusuf kembali mengetuk. Kali ini suaranya lebih tegas, mengandung wibawa yang tidak bisa dibantah. "Siti, ini suamimu. Aku tahu kau di dalam. Bukalah pintunya, nah. Jangan buat aku semakin khawatir. Apa yang terjadi denganmu?" teriak Pak Haji dengan sisa tenaga yang ada. Siti menyeret tubuhnya ke arah pintu. Ia mengenakan mukena putihnya dengan asal-asalan untuk menutupi pakaian minim yang sebelumnya ia kenakan bersama Rian. Dengan tangan gemetar, ia membuka grendel pintu. Saat pintu terbuka sedikit, Pak Haji Yusuf terkejut melihat wajah istrinya yang sangat pucat. Matanya merah dan bibirnya membiru. "Astagfirullah, Siti. Apa yang terjadi padamu? Kenapa wajahmu seperti ini?" ucap Pak Haji sambil mencoba memegang dahi istrinya. Siti segera menepis tangan Pak Haji dengan kasar, membuat pria tua itu tersentak kaget. "Jangan sentuh aku, Mas. Aku sedang sakit menular. Dokter bilang aku tidak boleh berdekatan dengan siapapun dulu. Aku hanya butuh istirahat di kamar ini sendirian," jawab Siti dengan suara yang dipaksakan agar terdengar normal. Meskipun nafasnya tersenggal-senggal, Pak Haji Yusuf menatap dalam-dalam ke mata istrinya. Sebagai seorang yang sering berhadapan dengan berbagai macam karakter manusia, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Matanya menyisir seisi kamar dan berhenti pada puntung rokok yang tergeletak di bawah tempat tidur. Hati Pak Haji berdesir hebat. Dia tidak merokok, dan tidak ada tamu pria yang boleh masuk ke kamar ini selain dirinya. "Siti, kenapa ada bau rokok di sini? Dan bau apa ini yang begitu menyengat? Jujurlah padaku, Siti. Apa yang kau lakukan selama aku pergi ke Tanah Suci?" tanya Pak Haji dengan suara yang rendah namun menusuk hingga ke jantung. Siti mulai merasa terpojok. Ia tahu suaminya bukan orang bodoh. Dalam keadaan terdesak dan bisikan iblis yang memenuhi kepalanya, Siti justru melakukan hal yang paling nekat. Ia mengambil sebuah mushaf Al-Quran kecil yang ada di atas nakas, mengangkatnya tinggi-tinggi dengan tangan yang gemetar hebat. "Demi Allah, Mas, aku tidak melakukan apa-apa. Kau menuduhku setelah kau pulang dari ibadah. Tegas sekali kau padaku. Demi kitab suci ini, aku bersumpah bahwa aku tetap setia dan menjaga kehormatan rumah ini. Jika aku berbohong, biarlah Allah melaknatku saat ini juga," teriak Siti dengan suara histeris. Sebuah sumpah palsu yang membuat langit seolah berhenti berputar sejenak. Pak Haji Yusuf terdiam 1000 bahasa.
Ia melihat istrinya bersumpah di atas kalam Allah dengan wajah yang penuh kebencian. Hati Pak Haji hancur berkeping-keping. Bukan karena ia percaya pada sumpah itu, melainkan karena ia melihat betapa gelapnya hati wanita yang ia cintai ini, hingga berani mempermainkan nama Sang Pencipta demi menutupi noda hitamnya. Baiklah, jika itu sumpahmu, maka aku tidak akan bertanya lagi. Aku serahkan semua urusan ini kepada Allah yang Maha Melihat. Tapi ketahuilah, tidak ada satupun rahasia yang bisa kau sembunyikan darinya, ucap Pak Haji Yusuf dengan nada yang sangat sedih. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa badai besar akan segera datang menerjang rumah tangga mereka. Pak Haji melangkah keluar kamar dengan bahu yang lunglai, meninggalkan Siti yang kembali tersungkur di lantai sambil memegangi perutnya yang semakin lama semakin memanas. Di atas plafon, Rian tersenyum licik, merasa bahwa mereka telah berhasil membodohi sang pemuka agama. Namun mereka lupa bahwa saat seseorang bersumpah palsu dengan nama Allah, maka saat itu jugalah pintu azab mulai terbuka lebar. Penonton akan dibuat sangat emosional melihat bagaimana kesucian Al-Quran digunakan untuk menutupi perbuatan hilaf yang menjijikan. Menunggu saat yang tepat di mana kebenaran akan muncul dengan cara yang paling mengerikan. Malam itu, suasana di kediaman Pak Haji Yusuf berubah menjadi sepi yang mencekam. Pak Haji duduk di ruang tengah, bersimpuh di atas sajadah tuanya, mencoba menenggelamkan rasa sesak di dadanya melalui untayan zikir. Namun setiap kali ia memejamkan mata, bayangan puntung rokok dan aroma tidak sedap yang tak kunjung hilang terus mengusik batinnya. Di luar rumah, warga kampung belum membubarkan diri sepenuhnya. Mereka berdiri di kegelapan bawah pohon mangga, saling berbisik, menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu apa itu. Namun naluri mereka mengatakan bahwa badai besar sedang bersiap menerjang rumah sang ustadz. Tiba-tiba, keheningan malam pecah oleh sebuah suara yang sangat asing. Suara itu bukan tangisan, bukan pula teriakan, melainkan suara desisan yang sangat nyaring. Suara itu terdengar sangat masif, seolah-olah ada ribuan makhluk melata yang sedang bergesekan dengan lantai kayu. Pak Haji Yusuf tersentak. Ia menghentikan putaran tasbihnya. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu berasal dari dalam kamar utama. Kamar tempat Siti mengunci diri. "Siti, apa itu? Kau sedang apa di dalam?" tanya Pak Haji dengan nada suara yang bergetar. Tidak ada jawaban kata-kata yang terdengar. Justru suara benda-benda berat yang jatuh terhempas. Kuprak. Suara lemari kaca yang pecah terdengar menyayat hati. Kemudian diikuti oleh jeritan Siti yang sangat melangking. Sebuah jeritan yang penuh dengan rasa sakit yang tak terperi. "Tolong, Mas Yusuf, tolong aku, panas, perutku mau meledak, tolong!" teriak Siti dari balik pintu yang terkunci. Pak Haji Yusuf berlari menuju pintu kamar. Ia mencoba memutar gagang pintu, namun Siti telah menguncinya dengan grendel ganda. Pak Haji menggedor pintu itu dengan sekuat tenaga. "Siti, buka pintunya, apa yang terjadi? Jangan buat aku takut, bukalah!" teriak Pak Haji dari celah bawah pintu. Pak Haji melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Cairan gelap yang menggenang merembes keluar, membawa bau tidak sedap yang berlipat ganda ketajamannya dibanding sebelumnya. Dan di antara rembesan cairan itu muncul seekor kepala ular hitam kecil dengan mata merah menyala menjulurkan lidahnya, seolah sedang mengecek kesucian rumah itu. "Astagfirullah, apa ini?" ucap Pak Haji dengan wajah pucat pasi. Karena rasa panik dan tanggung jawab sebagai suami, Pak Haji Yusuf akhirnya mengambil ancang-ancang. Dengan sisa tenaga tua yang ia miliki, ia mendobrak pintu itu dengan bahunya. Brak! Pintu kayu yang kokoh itu terbuka paksa, menampakkan pemandangan yang akan menghantui ingatan Pak Haji seumur hidupnya. Lampu kamar yang remang-remang memperlihatkan Siti tergeletak di tengah lantai. Mukena putih yang tadi ia kenakan kini telah kusut dan tidak lagi rapi. Yang paling mengerikan adalah kondisi fisiknya. Perut Siti yang beberapa jam lalu masih tampak normal, kini membesar secara instan hingga sangat tidak wajar. Kulit perutnya meregang begitu kencang, hingga terlihat sangat tegang dan nyaris transparan. Siti terus berguling-guling di lantai,
mencakar-cakar Ubin dengan kuku yang lecet dan terluka. Mas, ampun, sakit sekali. Perutku seperti diisi bara api. Rintih Siti dengan air mata mengalir deras membasahi pipinya. Pak Haji Yusuf terpaku di ambang pintu. Matanya beralih ke sudut-sudut kamar. Di sana, dari balik lemari, dari bawah tempat tidur, dan bahkan dari lubang plafon yang terbuka, bermunculan belasan, bahkan puluhan ular hitam legam. Ular-ular itu tidak menyerang Pak Haji. Mereka semua bergerak menuju Siti, seolah-olah ditarik oleh magnet dosa yang ada di tubuh wanita itu. Ya Allah, apa yang telah kau perbuat, Siti? Kenapa rumah ini berubah seperti ini? Teriak Pak Haji dengan suara yang parau. Di saat yang sama, warga yang mendengar kegaduhan dan jeritan Siti mulai merangsek masuk ke dalam rumah. Mereka tidak lagi memperdulikan sopan santun. Pak RT dan beberapa pemuda kampung berdiri di belakang Pak Haji. Dan saat mereka melihat kondisi Siti, serta lautan ular yang mulai memenuhi lantai kamar, mereka semua berteriak histeris. "Ajab ini, ajab! Lihat perutnya, Bu Siti sedang dihukum oleh Allah!" teriak salah satu warga dengan nada ngeri. Siti terus menjerit, sementara perutnya yang besar itu berdenyut-denyut. Seolah-olah ada makhluk hidup di dalamnya yang sedang berusaha merobek jalan keluar. Pak Haji Yusuf jatuh terduduk. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Di hadapannya, istri yang ia banggakan, istri yang ia doakan di depan Ka'bah, kini sedang diperlihatkan borok dosanya secara nyata melalui fenomena yang tidak masuk akal sehat. Penonton akan dibuat merinding dan terpaku, melihat bagaimana sebuah pengkhianatan dibayar kontan dengan kengerian yang tak terbayangkan di depan mata banyak orang. Kebenaran yang selama ini ditutupi dengan sumpah palsu, kini mendobrak keluar bersama dengan desisan ular-ular yang membawa pesan kemurkaan. Kamar yang biasanya tenang untuk bersujud itu, kini berubah menjadi panggung kengerian yang tak masuk akal sehat manusia. Puluhan ular hitam dengan sisik yang mengkilat seperti aspal basah terus keluar dari celah-celah lantai dan dinding. Suara desisannya begitu nyaring, memenuhi ruangan hingga menulikan telinga. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ular-ular itu tidak mematuk Siti. Mereka melilit kaki, tangan, dan leher Siti dengan gerakan yang lambat namun pasti. Seolah-olah sedang mengikat tawanan yang hendak dieksekusi. Siti terus mengerang. Suaranya parau, hampir hilang, karena tenggorokannya kering akibat terus berteriak. Perutnya yang membesar secara tidak wajar itu tampak bergejolak hebat dari dalam. Kulitnya meregang tipis hingga hampir transparan, menampakkan sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Seolah-olah ada tekanan yang sangat kuat di dalamnya. Mas Yusuf, tolong cabut ular ini. Mas, kau kan ustadz. Kau punya doa. Tolong usir mereka. Panas sekali. Rasanya perutku mau robek. Jerit Siti sambil mencakar-cakar lantai ubin hingga kuku jarinya lecet dan terluka. Pak Haji Yusuf berdiri mematung di ambang pintu. Air matanya mengalir deras membasahi jenggot putihnya yang rapi. Tubuhnya bergetar hebat. Di belakangnya, Pak RT dan beberapa warga hanya bisa melongo ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah masuk karena ngeri melihat lautan ular hitam tersebut. Siti, apa yang harus aku doakan? Lidahku keluh melihat pemandangan ini. Katakan padaku dengan jujur sebelum nyawamu sampai di kerongkongan. Apa yang kau lakukan saat aku bersujud di depan Ka'bah? Tanya Pak Haji dengan suara yang bergetar karena menahan perih di hati. Siti menggeleng-gelengkan kepalanya dengan histeris. Ia mencoba menutupi perutnya yang buncit. Namun seekor ular besar melilit lengannya, hingga ia terpaksa melepaskan tangannya. Saat itulah, bau yang sangat menusuk hidung meledak dari tubuh Siti. Bau yang lebih menusuk dari darah dan lebih berat dari bangkai manapun. "Aku hilaf, Mas. Ampuni aku," ucap Siti sambil terengah-engah. Warga yang mendengar itu mulai berbisik-bisik dengan nada geram. "Hilaf bagaimana, Bu Siti? Kami semua mencium bau tidak sedap ini sudah berhari-hari. Jangan bohong lagi,"
teriak salah satu warga dari balik punggung Pak RT. Di bawah tekanan rasa sakit yang luar biasa dan lilitan ular yang semakin kencang, pertahanan Siti akhirnya runtuh. Ia tidak bisa lagi menyimpan rahasia gelapnya saat maut seolah sudah mengintip di balik pintu. Iya, aku mengaku, saat kau umroh, aku membawa pria lain ke kamar ini. Aku menggunakan uang sedekahmu untuk bersenang-senang dengannya. Aku mengandung bukan dari suamimu, Mas. Aku sudah mengkhianati janji suci di atas ranjangmu sendiri. Teriak Siti dengan suara yang sangat kencang hingga bergema ke seluruh sudut rumah. Mendengar pengakuan itu, suasana menjadi hening seketika. Pak Haji Yusuf seperti dihantam godam raksasa tepat di dadanya. Ia mundur satu langkah, hampir terjatuh jika tidak ditangkap oleh Pak RT. Seluruh kebaikan yang ia bangun, seluruh kehormatan yang ia jaga, hancur seketika oleh pengakuan wanita yang selama ini ia sebut sebagai bidadari surga. Astaghfirullahaladzim. Siti, kau bersumpah atas nama Allah di depan Al-Quran tadi. Kau mempermainkan kalamnya demi menutupi khianat ini, ucap Pak Haji dengan suara yang hampir habis karena syok. Tepat setelah pengakuan itu keluar dari mulut Siti, ular-ular yang melilitnya tiba-tiba berhenti bergerak. Mereka menegakkan kepala, menatap Siti dengan mata merah yang menyala. Lalu secara serentak mengeluarkan desisan yang paling panjang dan mengerikan. Perut Siti yang buncit itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti tekanan yang sangat kuat. Siti menjerit sejadi-jadinya, lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah jiwanya sedang ditarik paksa dari raga yang penuh noda tersebut. Warga yang menonton dari jendela dan pintu mulai berteriak takbir dan istighfar. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana azab itu bekerja secara nyata. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa mendekat. Ruangan itu telah menjadi penjara bagi Siti, dan ular-ular yang merupakan manifestasi dari setiap detik dosa yang ia lakukan selama suaminya berada di tanah suci. Penonton akan merasakan kemarahan yang memuncak, sekaligus kengerian yang mendalam, melihat bagaimana seorang istri ulama tega mengkhianati suaminya dengan cara yang begitu rendah, dan kini harus membayar setiap inci pengkhianatannya di depan banyak pasang mata yang selama ini menghormatinya. Suasana di dalam kamar semakin kacau. Jeritan Siti beradu dengan suara riuh rendah warga yang menyaksikan azab nyata di depan mata mereka. Namun di tengah kepanikan itu, telinga tajam salah satu pemuda kampung mendengar suara benda jatuh dari arah langit-langit dapur. Gubrak! Suara itu cukup keras untuk mengalihkan perhatian beberapa orang yang berada di dekat pintu belakang. "Ada orang di atas plafon!" teriak pemuda itu sambil berlari ke arah dapur. Benar saja, karena panik mendengar pengakuan Siti dan desisan ular yang semakin menggila, Rian mencoba melarikan diri melalui lubang plafon. Namun karena tangannya gemetar hebat, ia terpeleset dan jatuh terperosok hingga kakinya menjuntai di ruang makan. Dalam hitungan detik, warga yang sudah tersulut emosi segera merangsek maju. Mereka menarik kaki Rian hingga pria itu jatuh tersungkur di lantai dapur yang dingin. "Ini dia, ini laki-laki biadab yang mengotori rumah Pak Haji. Lihat mukanya, tidak tahu malu," teriak seorang warga sambil melayangkan pukulan mentah ke wajah Rian. Rian mencoba melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Namun amukan massa tidak bisa dibendung. Warga menyeret Rian dari dapur menuju ruang tengah. Tepat di hadapan Pak Haji Yusuf yang masih terduduk lemas, meratapi kehancuran rumah tangganya. Rian tampak babak belur, bajunya robek, dan wajahnya penuh dengan ketakutan yang luar biasa. Ia melihat ke arah kamar, di mana Siti masih dililit ular, dan nyalinya ciut seketika. "Ampun Pak Haji, ampun. Saya cuma diajak oleh Siti. Dia yang bilang kalau rumah ini aman. Dia yang memberi saya uang. Tolong jangan bunuh saya," rengek Rian dengan suara parau, mencoba melemparkan semua kesalahan kepada wanita yang kini sedang meregang nyawa di dalam kamar. Mendengar kata-kata pengecut itu, amarah warga semakin meledak. Mereka merasa kehormatan ustadz pujaan mereka
telah diinjak-injak oleh sampah masyarakat seperti Rian. Beberapa warga mulai mencari benda tumpul. Bahkan ada yang sudah membawa kayu balok dari luar. Situasi benar-benar di ujung tanduk. Hajar saja dia. Orang seperti ini tidak pantas hidup. Dia sudah menghina agama dan mengkhianati guru kita. Teriak warga dengan berinas. Pak Haji Yusuf perlahan berdiri. Wajahnya yang tadi pucat kini tampak kaku dan dingin. Ia melangkah menuju sebuah lemari kayu jati di sudut ruangan tempat ia menyimpan barang-barang pusaka keluarga. Tangannya membuka laci bawah dan mengeluarkan sebilah keris warisan dengan gagang ukiran naga yang nampak sangat tajam. Warga seketika terdiam. Mereka mengira Pak Haji akan menghabisi Rian dengan tangannya sendiri untuk membalas dendam yang paling adil. Rian gemetar hebat. Ia tubuh dan tangannya gemetar tak terkendali karena melihat Pak Haji mendekat dengan keris yang terhunus. "Pak Haji, saya mohon, saya hilaf, jangan bunuh saya," teriak Rian sambil bersujud di kaki Pak Haji. Pak Haji Yusuf menatap Rian dengan tatapan yang sangat dalam. Sebuah tatapan yang penuh dengan kesedihan sekaligus kekecewaan yang tak terlukiskan. Ia mengangkat keris itu tinggi-tinggi ke udara, membiarkan cahaya lampu memantul di bilah besinya yang mengkilap. Ketegangan memuncak. Warga menahan napas menunggu darah pertama menetes di lantai rumah suci itu. Namun, di luar dugaan semua orang, Pak Haji Yusuf justru berbalik arah. Ia berjalan cepat menuju sumur tua yang berada di samping dapur. Dengan satu gerakan kuat, ia melemparkan keris pusaka itu jauh ke dalam dasar sumur yang gelap. Plung! Suara air yang memercik menandakan benda tajam itu telah hilang ditelan kedalaman. Pak Haji kembali ke ruang tengah, menatap warga dan Rian yang masih terpaku. "Aku bukan pembunuh, dan rumah ini sudah cukup dinodai oleh khianat. Jangan lagi dikotori dengan darah. Jika aku membunuhnya, maka apa bedanya aku dengan iblis yang merasuki mereka?" Ucap Pak Haji dengan suara yang berat namun menggelegar memenuhi ruangan. Pak Haji beralih menatap Rian yang masih gemetar. "Pergilah dari sini, sebelum warga kehilangan kesabaran. Urusanmu bukan denganku, tapi dengan Allah yang telah kau tantang dengan perbuatanmu di bawah atap ini. Aku menyerahkanmu kepada hukum manusia dan hukum Tuhan. Bawa dia ke kantor polisi. Pak RT, jangan biarkan ada kekerasan lagi di sini." Warga yang tadi beringas mendadak tertunduk malu. Mereka melihat kemuliaan hati seorang ulama yang meski hatinya hancur berkeping-keping, masih mampu mengendalikan amarahnya demi menjaga kesucian jiwanya. Rian diseret keluar oleh warga dengan tangan terikat. Sementara Pak Haji Yusuf kembali ke depan pintu kamar Siti yang masih dipenuhi ular. Ia berdiri di sana, melihat istrinya yang menderita, memulai sebuah ujian batin yang lebih berat dari sekadar memaafkan, yaitu menghadapi kenyataan bahwa pengkhianatan paling menyakitkan datang dari orang yang selalu ia sebut dalam setiap sujudnya. Penonton akan dibuat rindu melihat betapa kuatnya iman Pak Haji yang diuji dengan pengkhianatan paling kotor, namun tetap berdiri kokoh sebagai manusia yang penuh kebijaksanaan. Suasana di dalam rumah yang semula riuh rendah oleh amukan masa kini berganti menjadi keheningan yang menyakitkan. Rian telah diseret pergi oleh Pak RT dan para pemuda menuju kantor polisi, meninggalkan jejak aroma ketakutan yang masih tertinggal di lantai dapur. Di dalam kamar utama, ular-ular hitam yang tadinya melilit tubuh Siti perlahan-lahan mulai melepaskan ikatannya. Satu persatu makhluk melata itu merayap masuk ke balik bayang-bayang lemari dan lubang lantai. Seolah-olah tugas mereka untuk mempermalukan sang pezina telah usai. Namun, kepergian ular-ular itu tidak membawa kesembuhan bagi Siti. Siti tergeletak di tengah lantai dengan napas yang satu-satu. Perutnya yang tadinya buncit luar biasa perlahan mengempis, namun menyisakan kulit yang keriput dan menghitam. Seolah-olah daging di dalamnya telah melemah tak berdaya. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Kelumpuhan total menyerang tubuh bagian bawahnya sebagai sisa dari azab yang ia terima. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencoba menatap suaminya yang berdiri di ambang pintu. "Mas, tolong. Dingin sekali. Aku merasa tubuhku sudah separuh mati."
rintih Siti dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Pak Haji Yusuf menarik nafas panjang. Matanya yang sembab menunjukkan betapa hebatnya badai yang menghantam jiwanya. Ia tidak memanggil warga untuk membantu. Dengan tangan tuanya yang bergetar, ia mengambil sebuah handuk bersih dan sebaskom air hangat. Pak Haji berlutut di samping istrinya yang telah menodai kesucian tempat tidurnya sendiri. "Jangan bicara dulu, Siti. Biarkan aku membersihkan sisa-sisa noda ini darimu," ucap Pak Haji dengan suara yang sangat tenang, namun penuh dengan luka yang mendalam. Pak Haji mulai membasuh luka-luka lecet di tangan Siti dan menyeka keringat bercampur air mata di dahi istrinya. Setiap sentuhan tangan Pak Haji terasa seperti sayatan pisau bagi hati Siti. Ia lebih memilih dipukul atau diusir daripada diperlakukan dengan kelembutan seperti ini setelah apa yang ia lakukan. "Kenapa? Kenapa kau masih mau menyentuhku, Mas? Aku ini kotor. Aku ini sampah. Aku sudah mengkhianatimu di atas ranjang ini saat kau sedang memohon ampunan untukku di depan Ka'bah. Kenapa kau tidak membiarkan warga membunuhku saja tadi?" Tangis Siti pecah. Air matanya membasahi kain handuk yang dipegang suaminya. Pak Haji Yusuf berhenti sejenak. Ia menatap mata Siti dengan tatapan yang kosong namun teduh. "Karena jika aku membiarkan kebencian menguasai hatiku, maka setan telah menang 2 kali di rumah ini. Pertama, dia menang saat merayumu untuk khilaf. Kedua, dia akan menang jika dia berhasil membuatku menjadi pria pendendam yang kehilangan imannya. Aku sedang menyelamatkan jiwaku sendiri, Siti, bukan hanya sekedar membersihkan tubuhmu," jawab Pak Haji. Di luar rumah, beberapa warga masih berdiri di teras. Mereka melihat dari balik pintu yang terbuka bagaimana Pak Haji dengan telaten menyuapi Siti dengan beberapa sendok air putih agar istrinya tidak pingsan. Salah seorang warga yang sejak awal paling vokal meminta Siti di arah keliling kampung menggelengkan kepala dengan rasa tidak puas. "Pak Haji, kenapa Bapak masih mengurusi wanita seperti itu? Dia sudah mempermalukan Bapak di depan seluruh warga desa. Dia sudah mengkhianati Allah dengan sumpah palsunya. Usir saja dia ke jalanan. Biarkan dia menanggung dosanya sendiri," teriak warga tersebut dari pintu depan. Pak Haji Yusuf menoleh sebentar, lalu kembali fokus pada Siti. "Saudaraku, keadilan manusia sudah dijalankan oleh polisi terhadap pria itu. Tapi urusan hidayah dan taubat adalah urusan hamba dengan penciptanya. Jika Allah saja Maha Pengampun, siapakah aku yang hanya segumpal tanah ini untuk menutup pintu maaf? Biarkan dia di sini. Biarkan dia melihat betapa mahalnya harga sebuah pengampunan." Kata-kata Pak Haji membuat warga terbungkam. Mereka melihat sebuah pemandangan yang tidak lazim. Seorang suami yang dikhianati secara paling rendah justru menjadi orang pertama yang membasuh luka sang pengkhianat. Pak Haji terus membersihkan kamar itu, membuang sarung yang telah ternoda dan menggantinya dengan yang baru. Ia melakukan semuanya sendirian tanpa bantuan. Seolah-olah ia sedang melakukan ritual pembersihan terhadap rumahnya yang telah lama dirasuki kegelapan. Malam semakin larut. Siti hanya bisa menangis sesenggukan di atas tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa. Ia tahu bahwa meskipun suaminya memaafkannya, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan kehormatannya, kehilangan kesehatan fisiknya, dan yang paling menyakitkan, ia harus melihat setiap hari wajah pria suci yang ia khianati tetap melayaninya dengan keikhlasan yang membunuh nuraninya secara perlahan. Penonton akan dibawa pada perenungan yang mendalam tentang arti sebuah kesabaran yang melampaui logika manusia, di mana Pak Haji Yusuf membuktikan bahwa senjata paling tajam untuk melawan dosa bukanlah kemarahan, melainkan ketulusan yang tak tergoyahkan. Waktu terus bergulir, namun memori tentang malam mengerikan di rumah Pak Haji Yusuf seolah membeku di benak setiap warga kampung. Matahari pagi menyinari beranda rumah itu dengan cahaya yang lembut, seolah-olah alam berusaha membasuh sisa-sisa kegelapan yang pernah bertahta di sana. Pak Haji Yusuf kini duduk di kursi kayu panjangnya, menatap lurus ke arah gerbang rumah. Rambut dan jenggotnya nampak lebih memutih. Guratan di wajahnya semakin dalam.
Namun ketenangan yang terpancar dari matanya tetap tidak berubah. Ia tidak lagi pergi berdakwah keliling kota sesering dulu. Kini dakwahnya yang paling nyata adalah kehidupannya sendiri di dalam rumah itu. Di dalam kamar terbaring dengan susah payah. Kakinya tetap lumpuh, sebuah pengingat fisik yang takkan pernah hilang atas azab yang pernah singgah di tubuhnya. Ia harus menyeret tubuhnya dengan tangan untuk sekedar duduk di tepi ranjang. Tidak ada lagi riasan wajah, tidak ada lagi perhiasan emas hasil uang sedekah. Siti kini mengenakan mukena sederhana yang selalu ia pakai setiap waktu. Seolah-olah ia takut jika sedetik saja ia melepas atribut ibadahnya, ular-ular itu akan kembali datang menjemputnya. Pak Haji masuk ke kamar membawa nampan berisi sarapan sederhana. Ia meletakkannya di atas nakas dengan sangat pelan, seolah tidak ingin mengejutkan istrinya yang kini selalu nampak ketakutan jika mendengar suara keras. "Makanlah Siti, kau butuh tenaga untuk meminum obatmu," ucap Pak Haji dengan suara yang datar namun tetap lembut. Siti menatap tangan suaminya yang sudah mulai keriput itu. Ia meraih ujung baju koko Pak Haji dan menciumnya berkali-kali sambil menangis sesenggukan. Suara tangisnya terdengar menyayat hati penuh dengan penyesalan yang terlambat. "Mas, kenapa kau tidak membuangku ke pinggir jalan saja? Kenapa kau masih memberiku makan? Aku ini wanita terlaknat. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku merasa api neraka sedang menjilat kakiku. Aku lebih memilih kau pukul sampai mati daripada kau perlakukan seperti ini, Mas." Rintih Siti dengan air mata yang membasahi tangan Pak Haji. Pak Haji Yusuf menarik napas panjang, membiarkan istrinya menangis di pangkuannya. Ia menatap ke arah jendela di mana burung-burung berkicau dengan riang. Seolah tidak tahu betapa hancurnya hati manusia di dalam ruangan itu. "Siti, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Luka ini ada dan mungkin tidak akan pernah sembuh total sampai aku masuk ke liang lahat. Tapi aku sudah berjanji di depan Allah saat aku menikahimu, bahwa aku akan membimbingmu. Jika aku membuangmu saat kau tersesat paling dalam, maka aku telah gagal menjalankan janji itu. Aku tidak ingin kau mati dalam keadaan membawa dosa besar tanpa sempat bertaubat. Jika dengan membiarkanmu tetap di sini, bisa membuatmu kembali bersujud kepada Allah dengan tulus, maka biarlah aku menanggung rasa sakit ini setiap hari." Jawab Pak Haji dengan nada yang sangat berwibawa, namun penuh kegetiran. Siti semakin terisak. "Mas Rian, bagaimana dengan dia?" tanya Siti dengan suara bergetar. "Dia sudah mendapatkan apa yang ia tanam di penjara. Tapi jangan sebut namanya lagi di rumah ini. Biarlah masa lalu itu terkubur bersama keris yang aku buang ke sumur. Sekarang fokuslah pada sisa hidupmu. Kau mungkin tidak bisa berjalan lagi di dunia, tapi pastikan jiwamu bisa berjalan menuju pintu ampunannya." Begitu kata Pak Haji sambil membantu Siti memperbaiki posisi duduknya. Sore harinya, beberapa jamaah umroh yang dulu pernah didampingi Pak Haji datang berkunjung. Mereka membawakan oleh-oleh dan ingin mendengar ceramah singkat seperti biasanya. Pak Haji menemui mereka di beranda. Warga yang dulu menghujat Siti kini mulai luluh melihat bagaimana Pak Haji tetap menjaga istrinya dengan penuh martabat. Tidak ada lagi bisik-bisik kebencian. Yang ada hanyalah rasa hormat yang luar biasa tinggi kepada sang ustadz. Salah seorang jamaah bertanya dengan mata berkaca-kaca, "Pak Haji, bagaimana Bapak bisa memiliki hati seluas samudra ini? Jika itu terjadi pada kami, mungkin kami sudah kehilangan akal sehat." Pak Haji tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan makna tersembunyi. "Saudaraku, saat aku di depan Ka'bah, aku meminta dijauhkan dari fitnah. Ternyata Allah memberikan fitnah itu tepat di depan mataku untuk menguji. Apakah aku hanya bisa bicara tentang sabar, atau aku benar-benar bisa melakukannya saat jantungku sendiri yang diiris-iris? Sabar itu tidak ada batasnya. Jika ada batasnya, maka itu bukan sabar namanya," ujar Pak Haji.
Adegan ditutup dengan pemandangan saat waktu maghrib tiba. Pak Haji Yusuf membentangkan 2 sejadah di ruang tengah, satu untuk dirinya dan satu lagi diletakkan sedikit di belakang untuk Siti yang duduk di kursi roda. Mereka melakukan sholat berjamaah dalam keheningan yang suci. Meskipun sejadah itu tidak lagi sama suasananya dengan dulu, meskipun ada robek di hati yang tak terlihat, namun cahaya iman di rumah itu kembali menyala, jauh lebih terang dari sebelumnya karena telah melewati ujian api yang paling panas. Pak Haji bersujud sangat lama, memohon agar Allah menerima taubat istrinya dan memberikan kekuatan pada dirinya untuk terus ikhlas. Sementara di belakangnya, Siti bersujud dengan seluruh jiwanya, membasahi sejadah itu dengan air mata penyesalan yang takkan pernah kering hingga napas terakhirnya. Cerita ini berakhir bukan dengan tepuk tangan kebahagiaan, melainkan dengan sebuah renungan mendalam bagi siapapun yang menontonnya, bahwa pengampunan adalah bentuk pembalasan dendam yang paling indah, dan azab adalah cara Allah memanggil kembali hambanya yang telah terlalu jauh tersesat dalam gelapnya nafsu duniawi. Kisah Pak Haji Yusuf dan Siti memberikan kita pelajaran mendalam bahwa ujian terberat bagi seorang mukmin terkadang bukan datang dari musuh yang jauh, melainkan dari orang yang paling dicintai di dalam rumahnya sendiri. Keikhlasan Pak Haji dalam memaafkan, meskipun hatinya hancur berkeping-keping, adalah bukti nyata bahwa kekuatan iman jauh lebih besar daripada kobaran amarah. Hikmah cerita. Sesuai dengan apa yang kita saksikan dalam kisah ini, teringatlah kita pada firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Tagabun ayat 14 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampunkan mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengampunan dan kesabaran adalah jalan yang paling dicintai oleh Sang Pencipta, bahkan saat kita dikhianati sekalipun. Pernyataan penutup. Cerita yang baru saja Anda dengarkan adalah sebuah kisah fiktif yang disusun sedemikian rupa agar terasa nyata. Tujuannya bukan untuk membuka aib siapapun, melainkan sebagai cermin bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah, menjauhi khilaf, dan menghormati kesucian pernikahan. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala kesalahan datangnya dari kekhilafan kami sebagai manusia. Terima kasih banyak sudah menyimak narasi ini dari awal hingga akhir. Kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk merenungi pesan moral ini. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like. Berikan komentar Anda tentang apa yang bisa dipetik dari sikap Pak Haji Yusuf. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya di saluran ini. Bagi Anda yang sudah memberikan like, komentar, dan subscribe, kami dengan tulus mendoakan semoga Anda diberikan umur yang panjang dalam keberkahan, dimurahkan rezekinya, dan semoga seluruh anak cucu Anda dijadikan oleh Allah sebagai keturunan yang solih serta solihah, yang selalu menyejukkan hati orang tuanya dan taat kepada agamanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.